Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifuri Amandawati, mahasiswi UIN 1 Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang webinar SKPI 2021 yang diselenggarakan dalam rangka Disnatalis Tadris IPS UIN 1 Tulungagung yang ke-6 tahun. Webinar SKPI ini bertemakan kepemudaan dan bela negara. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Webinar SKPI 2021 dengan tema kepemudaan dan bela negara ini akan dibuka dengan kutipan yang sangat bermakna dari John F. Kennedy, yaitu "Don't ask what your country can do for you, ask what can you do for your country." Jangan tanyakan apa yang dilakukan oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang kamu bisa lakukan untuk negaramu. Pengertian negara. Negara merupakan organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Unsur-unsur negara. Yang pertama, adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas. Yang kedua, adanya rakyat yang menetap. Ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat. Keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Catatan, unsur 1, 2, dan 3 disebut unsur konstitutif, sedangkan unsur yang keempat disebut dengan unsur deklaratif. Motivasi untuk membela negara bukan karena undang-undang yang mewajibkannya, melainkan lebih mendasar lagi karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Berbagai sumber ancaman. Ancaman dari dalam negeri, konflik antar KLP atau golongan, KLP separatis, pemaksaan kehendak atau kerusuhan, korupsi, memudarnya rasa nasionalisme, kemiskinan dan pengangguran. Ancaman dari luar negeri, invasi atau agresi militer, serbuan budaya asing, terorisme skala internasional, jaringan narkoba skala internasional, penjarahan kekayaan alam, spionase dan infiltrasi, dan sabotase. Bentuk ancaman. Ancaman militer, ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer: agresi dan invasi, blokade, spionase, sabotase, pemberontakan bersenjata, perang saudara antar KLP yang menggunakan senjata, aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Bentuk ancaman non-militer, ancaman yang menggunakan kekuatan non-senjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman non-militer: pengaruh budaya global, pengaruh ekonomi, kejahatan internasional, yaitu terorisme, imigran, gelap narkotika, dan pencurian kekayaan alam. Penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI. Peran TNI, yaitu dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara. Yang pertama, adanya ancaman. Yang kedua, sistem pertahanan kita adalah Sishanka Merata. Dalam Sishanka Merata, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. Yang ketiga, globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara bentuk usaha pembelaan negara. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui: yang pertama, pendidikan kewarganegaraan.
Yang kedua, pelatihan dasar militer. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Aktif dalam kegiatan OSIS, aktif terlibat dalam kegiatan pramuka dan PMR, giat dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti olahraga, kesenian, pencinta alam, kelompok diskusi dan debat, jurnalistik, dan lain-lain. Aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal untuk memaksa warga negaranya agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat tercapai. Yang kedua, sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat, sehingga kegiatan yang menyangkut hak hidup orang banyak dimonopoli oleh negara. Yang ketiga, sifat menyangkut semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Fungsi negara. Yang pertama, melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang keempat, menegakkan keadilan. Fungsi yang pertama, melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Untuk mencegah terjadinya bentrokan dan pertikaian dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban dengan cara mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Fungsi yang kedua, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Negara berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, negara harus memiliki angkatan bersenjata dan alat-alat pertahanan yang memadai, cukup, dan selalu terpelihara. Fungsi yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Negara berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang merata di segala bidang, baik di kota maupun di pedesaan. Fungsi yang keempat, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan adalah hak bagi setiap manusia dan setiap orang harus memperoleh rasa keadilan, mendapatkan hak-haknya serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.